Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan, pertolongan Tuhan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita belajar tentang cara hidup jemaat yang pertama yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan ini memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dan pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala yang kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Pada saat ini kita akan belajar dengan tema atau judul pola hidup orang Kristen. Kitab Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47 ini mengajarkan kepada kita pola hidup Kristen yang benar. Mengajarkan kepada kita yaitu pola hidup Kristen yang benar. Setiap orang Kristen masa kini wajib mengikuti pola hidup Kristen yang benar yang diajarkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Jadi di masa ini, di masa sekarang ini wajib mengikuti pola hidup Kristen yang benar. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 40, kita lihat di sana bahwa banyak orang dengan banyak perkataan ini lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ya, pola hidup yang benar membawa kita hidup pada keselamatan. Pola hidup Kristen yang benar yang bagaimana? Atau apa pola hidup Kristen yang benar? Yang pertama, percaya kepada Yesus Kristus. Pola hidup Kristen yang benar adalah percaya kepada Yesus Kristus. Ada banyak orang di dunia ini yang kurang percaya kepada Yesus Kristus. Mengapa? Karena mereka tidak membaca firman Tuhan seutuhnya. Mereka tidak membaca firman Tuhan sepenuhnya. Mereka ragu-ragu akan ketuhanan Yesus Kristus. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 44 mengatakan percaya akan Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah pola hidup Kristen yang benar. Apa manfaat percaya kepada Tuhan Yesus? Adakah manfaat untuk kita ketika kita percaya kepada Tuhan? Tentu ada. Yang pertama, diberi hak menjadi anak Allah. Kita bersyukur kita diberi hak oleh Allah untuk menjadi anaknya. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Kita diberi hak ya, menjadi anak Allah. Betapa berbahagianya kita ketika kita dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Yang kedua, diberi hidup yang kekal.
Ketika kita percaya kepada Tuhan, manfaatnya bagi kita diberikan hidup yang kekal. Sesungguhnya banyak orang ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, ingin mendapatkan kehidupan kekal. Mereka tidak tahu untuk mendapatkan kehidupan kekal. Tetapi saat ini, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, mengikuti pola hidup Kristen yang benar, ada jaminan bagi kita, ada manfaat kita percaya kepada Tuhan itu, yaitu diberikan hidup yang kekal. Yang ketiga, menerima Roh Kudus agar mampu memberitakan Injil. Sebagai orang Kristen, kita wajib memberitakan Injil. Bagaimana caranya? Apakah harus berkhotbah? Tidak harus berkhotbah. Dengan pola hidup Kristen yang benar, orang sudah tahu bahwa kita adalah pengikut Kristus. Roh Kudus, ketika kita menerima Roh Kudus, kita akan dapat menyampaikan kabar baik melalui perkataan, melalui tingkah laku, melalui pola hidup kita. Bagian yang kedua, taat pada firman Allah. Pola hidup Kristen yang benar itu yang kedua, yaitu taat pada firman Allah. Kisah pasal 2 ayat yang ke-42. Sana berkata, mereka bertekun dan mengajarkan rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Orang Kristen harus taat firman Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan harus taat pada firman Allah. Jika tidak, maka kekristenan mereka hanya namanya saja. Yang kita harus lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tetap taat pada firman Tuhan. Ketika firman Tuhan mengajarkan kita dengar dan kita melakukannya. Firman Tuhan katakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya bahwa Tuhan tidak ingin kehidupan kita menyembah yang lain, tetapi Dia ingin kehidupan kita untuk tetap menyembah Dia. Taat pada firman Tuhan. Kita ambil contoh teladan daripada Abraham. Ketika Abraham diuji kepercayaannya, Abraham mempunyai anak satu dan dia diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Kita membaca dalam Kejadian. Dia tidak berkata tidak. Dia taat. Dia membawa anaknya untuk dipersembahkan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Bapak Abraham adalah Bapak yang taat kepada Tuhan. Ketika disuruh untuk mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Demikian juga kita pada hari-hari ini. Di masa pandemi ini, kita harus taat kepada Tuhan. Mengapa kita harus taat kepada Tuhan? Karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Apa manfaat kita taat pada firman Tuhan? Adakah manfaatnya bagi kita? Kita akan melihat apa manfaat taat kepada firman Allah. Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ada 18 berkat yang ada di sana. Berkatilah bakulmu, berkatilah minyakmu, dan lain sebagainya. Kita diberkati oleh Tuhan ketika kita taat pada firman Tuhan. Banyak berkat yang Tuhan Allah sediakan bagi kita ketika kita taat pada firman Tuhan. Pola hidup Kristen yang ketiga, setia beribadah kepada Allah. Yang keempat, tekun
berdoa. Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 ayat 42. Setia beribadah kepada Allah. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 sampai 47. Di hari-hari ini, di masa pandemi ini, adakah kita setia kepada Allah di dalam ibadah kita? Di dalam kita persekutuan kita dengan Tuhan di hari-hari ini. Memang waktu ini kita dibatasi untuk beribadah, bersekutu, memuji Tuhan. Tetapi pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kita setia beribadah kepada Allah. Jemaat mula-mula mereka setia beribadah kepada Allah. Setiap hari mereka berkumpul bersama di sana. Yang keempat, tekun berdoa. Tekun berdoa. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 4. Jemaat mula-mula mereka tekun berdoa kepada Tuhan. Tekun itu artinya tidak putus-putusnya mereka. Senantiasa, selalu. Bagaimanapun cara mereka untuk supaya mereka datang kepada Tuhan. Saudara yang kasih Yesus Kristus, apa fungsi doa bagi kita? Yang pertama, fungsi doa bagi kita mencegah kita jatuh ke dalam dosa. Lukas pasal 22 ayat yang ke-40. Mencegah kita jatuh dari dosa, ke dalam dosa. Kita harus sadar bahwa kehidupan kita di dunia ini, kita akan bisa terus jatuh dalam dosa. Tetapi dengan kita terus berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, mencegah kita jatuh ke dalam dosa. Fungsi yang kedua, kita berdoa adalah dengan doa dan puasa setan dapat diusir. Matius 17 ayat 20 sampai 21. Dengan doa dan puasa setan-setan dapat diusir. Mungkin kita pernah berpengalaman dalam hal ini. Ketika kita berdoa berpuasa, kita dapat mengusir setan-setan. Mengusir setan tidak gampang. Ketika kita tidak berdoa, kita tidak dapat mengusir setan. Tetapi dengan kita berdoa, kita berpuasa, setan akan lari. Yang ketiga, fungsi yang ketiga adalah masalah yang menggunung dapat disingkirkan. Realita kehidupan sekarang ini, terlalu banyak masalah di dunia ini yang terkadang membuat kita tidak kuat menghadapi masalah, yang membuat kita tidak mampu menjalani kehidupan kita dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi firman Tuhan katakan, Matius 17 ayat yang ke-20, masalah yang menggunung dapat disingkirkan. Sebesar apa masalahmu sekarang? Sebesar apa pergumulanmu sekarang? Tuhan Yesus dapat menyingkirkannya. Kita dapat melampauinya ketika kita berdoa kepada Tuhan. Yang keempat, penyakit yang berat dapat sembuh. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Yakobus pasal yang ke-5 ayat 16. Penyakit yang berat sembuh. Di hari-hari ini saya melihat kesaksian orang yang kena corona dengan mereka berdoa kepada Tuhan, dengan mereka berpuasa, mereka berdoa dan terus berdoa, mereka dapat kesembuhan. Firman Tuhan, ya dan amin. Penyakit yang berat-berat disembuhkan. Ada banyak kesaksian orang yang mengatakan bahwa ketika mereka berdoa kepada Tuhan, penyakit mereka sembuh dari penyakit yang mereka rasakan. Oleh sebab itu, hari-hari ini
sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita rajin berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Karena manfaat atau fungsi doa itu bagi kita sangat besar. Yang pertama, mencegah kita jatuh dalam dosa. Yang kedua, dengan doa dan puasa setan akan lari. Dan yang ketiga, masalah yang banyak, masalah yang menggunung dapat kita lewati, dapat kita singkirkan. Yang keempat, penyakit yang berat-berat dapat disembuhkan. Berbahagialah kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Bangga kita menjadi anak-anak Allah. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kesimpulan kita pada saat hari ini adalah: pertama, apakah pola kekristenan di hari-hari ini sudah benar? Apakah, sekali lagi saya ulang ini, apakah pola hidup kekristenan kita di hari-hari ini sudah benar? Yang kedua, teruslah jalani pola kekristenan yang benar yang telah dijalani selama ini. Untuk setiap orang Kristen masa kini wajib mengikuti pola hidup yang benar. Setiap hidup orang Kristen, setiap kehidupan saudara, saya dan saudara wajib mengikuti pola hidup kekristenan yang benar di hari-hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami sudah merenungkan firman Tuhan yang mengingatkan kami. Biarlah Tuhan tolong kami di dalam kami menjalani kekristenan kami, agar kami dapat menjadi orang Kristen yang hidup benar-benar di hadapan Tuhan. Menjadi orang Kristen yang hidup benar di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih firman Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.